Mr. Ali Al-Kaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 7A dan 7B MTSN Unjuho Pace. Perkenalkan, saya Pak Ali. Pak Ali nanti akan mengampu mata pelajaran Quran Hadis untuk kalian kelas 7A dan 7B. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini kita nanti akan membahas ini Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Jadi bab pertama itu Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Ada 3 materi. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah fungsi Al-Quran. Nanti terakhir akan Pak Ali kasih tugas. Langsung saja pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu ada 2. Pertama menurut bahasa dan yang kedua adalah menurut istilah. Quran menurut bahasa apa artinya? Kita lihat. Ya, ini. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan. Cukup pendek saja ya, harus hafal kalian. Artinya bacaan. Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqro'u. Qoro'a itu fi'il madhi, yaqro'u fi'il mudhari'. Quran itu adalah masdarnya. Membaca, sedang membaca, bacaan. Jadi ini kata bendanya. Quran adalah bacaan. Arti Quran menurut bahasa itu yang artinya bacaan atau membaca itu juga ada dalam ini Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Diperhatikan QS itu cara membacanya Quran surat. Ya, Quran surat. 75 di sini itu adalah nomor suratnya. 17, 18 adalah nomor ayatnya. Diperhatikan kursornya, didengarkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ada 3 kata Quran di sini. 1, 2, 3. Ya. Semuanya artinya membaca dan bacaan. Ya kan? Wa Qur'anahu dan membacakannya. Qara'nahu membacakannya. Qur'anahu bacaannya. Nah ini bacaan Quran, bacaan. Berarti sesuai dengan arti Quran menurut bahasa yaitu bacaan. Sekarang kalau menurut istilah, apa artinya? Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Bukan perkataan Nabi atau perkataan yang lainnya, tapi adalah firman Allah dan merupakan mukjizat yang paling besar. Dan hebatnya lagi, kalau kita membaca Quran, maka itu bernilai ibadah. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keistimewaan Al-Quran. Apa saja keistimewaannya? Nomor 1, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang ada pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Artinya di dalam Al-Quran itu juga berisi kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa
Iya, betul. Nabi Musa. Kalau kitab Zabur? Iya, Nabi Daud. Kalau kitab Injil? Betul, Nabi Isa. Jadi Quran mencakup juga apa yang ada dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Nomor 2, istimewanya Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Lain waktu Pak Ali jelaskan yang kedua ini. Nomor 3, berlaku untuk seluruh umat manusia. Ini juga yang membedakan Quran dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu hanya berlaku untuk umat atau kaum tertentu. Tapi kalau Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sekarang yang terakhir adalah fungsi Al-Quran. 1. Petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Artinya, bagi orang-orang Muslim, kita jadi orang Islam, punya kewajiban harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang isinya adalah mutlak benarnya. Sehingga dengan keyakinan itu, Quran kita jadikan sebagai petunjuk, pedoman, dan juga rahmat untuk kita. Nomor 2, sebagai obat segala penyakit. Itu ada namanya pengobatan dengan Quran itu namanya ruqyah, metode ruqyah. Nomor 3, sebagai kabar gembira dan peringatan. Ini sesuai dengan apa yang ada dalam QS Ibrahim. Apa tadi QS ya? Ya, Quran surat. QS Ibrahim nomor surat 14 ayat 52 yang berbunyi Inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhira. Jadi kabar gembira itu basyiron ini ya. Basyiron kabar gembira, nadhiron peringatan. Sungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad itu dengan kebenaran, basyiron sebagai pembawa kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, yang nadhirun ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang nantinya akan mendapatkan siksa. Itu adalah fungsi Al-Quran. Yang terakhir adalah tugas untuk kalian. Caranya nanti gini ya, tugas ini kalian tulis di bukumu, ya ditulis soalnya juga. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, dipoto. Tolong fotonya yang jelas, hasil fotonya yang jelas, jangan buram. Nanti Pak Ali susah untuk mengoreksinya ya. Nomor 1, apa pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah? Dijelaskan. Nomor 2, sebutkan apa saja keistimewaan Al-Quran. Nomor 3, apa saja fungsi Al-Quran? Disebutkan. Nomor 4, tulislah Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 beserta artinya. Nomor 5, tulislah Quran Surat Ibrahim ayat 52 dan artinya. Jika kalian belum menerima LKS, nanti untuk arti dari surat Al-Qiyamah dan Ibrahim ini bisa melihat di Quran terjemah atau bisa kalian unduh aplikasi Quran di Android. Ada ya, nanti bisa dicari di situ. Baik, itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti kalau sudah dipoto, dikirim ke nomor WA Pak Ali. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.